Oke, yo, what's up guys and welcome back to Bash in Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video hari ini kita bersantai ria aja karena gue bakal jawab pertanyaan dari kalian nih guys. Jadi gue beberapa waktu kemarin ngepost di Instagram Story dan juga di YouTube Story plus YouTube Post buat Q&A. Dan di sini gue ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus guys pertanyaannya. Thank you so much buat yang udah masukin pertanyaan juga. Di sini kita bakal ngebahas banyak banget nih ya. Pertanyaan mulai dari sebagai YouTube reviewer, teman-teman YouTube reviewer, gadget, ya semua tentang itulah pokoknya. So, yes guys, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, guys, so langsung aja straightforward. Kita udah kapan ya bikin video Q&A? Kayaknya nggak pernah. Udah lama banget, gue udah lupa. Mungkin kalau dulu tuh ya, waktu awal-awal mulai YouTube channel, 50.000 Q&A, 100.000 Q&A. Sekarang udah banyak. Nggak ada. Baru 400.000 guys. Make sure kalau kalian nonton, subscribe dulu ya. Sip, langsung ya. Pertanyaan pertama. Dari Instagram, Press Play ID. Nah, ini adalah salah satu brand lokal favorit kita juga guys, karena dia selalu menghadirkan gadget-gadget yang punya estetik yang menarik banget. Pertanyaan dari dia, kenapa bisa jadi YouTuber? Ceritanya gimana? Gue nggak tahu sih guys, gue belum mengconsider diri gue sebagai YouTuber karena kayak apa ya, sharing informasi aja gitu, bukan seorang YouTuber yang YouTuber. Jadi kalau gue sendiri sih, di YouTube sendiri gue menganggap ini sebagai sebuah tempat buat gue mencurahkan hobi gue. Jadi kalau gue ada pekerjaan utama kemarin, kemudian di YouTube sendiri gue cuma buat menyalurkan hobi lah istilahnya. Gue suka gadget, gue punya kamera. Waktu itu gue memang mulainya itu sebagai seorang videographer di bidang wedding guys. Jadi gue banyak syuting wedding, dan wedding itu emang sering terjadinya. Emang wedding itu seringnya kan di weekend, di Sabtu Minggu. Dan akhirnya gue Senin sampai Jumatnya gue pakai untuk ya gini, kayak iseng-iseng bikin YouTube video. Tapi waktu itu gue juga ada kerja full time sih di sebuah production house yang di dunia fashion waktu itu. Jadi gue sempat bikinin YouTube video buat orang-orang juga. Akhirnya gue sempat gitu. Terus gue jalanin YouTube channel gue sendiri sambil damping-dampingan, dan akhirnya sekarang YouTube channel udah jalan juga, ya jadi full time kerjaan gue. Bersama ada 2 orang di belakang kamera yang selalu membantu. Oke, jadi ya begitulah ceritanya YouTube channel Bash in Rotek. Dan abis ini kita mau pindah guys ke studio yang lebih gede. Kita mungkin bakal mencari teman-teman yang berminat juga untuk berkarya di Bash in Rotek. Jadi ya nanti gue akan taruh info lengkapnya soon deh ya. Stay tune aja di Instagram dan YouTube. Thank you Press Play ID buat pertanyaannya dan juga buat produk-produknya yang selalu hits. Lanjut. Nah, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ya related lah ya. Kayak mulai tech review, mulai dari kapan dan apa yang membuat Malvin pengen jadi tech reviewer, sama motivasi membuat channel Bash in Rotek kenapa harus tentang teknologi. Mulai nge-review, mulai bikin video itu sebenarnya tahun 2016 bulan Juni. Waktu itu video tentang gadget-gadget buat lebaran. Waktu itu baru mulai guys, gue waktu itu beli barang di Lazada. Ada powerbank Xiaomi yang murah meriah, waktu itu 100 ribuan udah dapat powerbanknya bagus. Habis itu colokannya bagus. Itu video pertama banget, jadi kalau kalian pengen lihat itu videonya nanti gue mungkin taruh di atas. Itu perjalanan yang sangat panjang guys. Waktu itu video gue mungkin waktu gue ngelihatnya gue berasa kayak astaga ini jelek banget videonya. Suara gue juga jelek banget, tapi ya it's a process sih. Jadi kalian mesti komitmen aja, mesti terus aja termotivasi terus. Dan kenapa harus tentang teknologi? Karena gue demennya gadget, demen teknologi, dan ya teknologi mungkin nggak habis-habis kali guys ya. Kalau kita lihat dari segi perspektif masa depan atau long termnya, ya teknologi itu nggak bakal habis-habis. Mungkin makanya itu gue juga jadi suka ngelakuin ini dan akhirnya menjadi full time job gue. Oke, thank you pertanyaannya buat Firdaus dan juga Sevi XSS1 di Instagram dan di YouTube. Lanjut, dari Yudi. Gadget apa yang paling berkesan dari dulu sampai sekarang dan punya nilai sendiri gitu? Sama yang dari Instagram juga ada yang kurang lebih mirip pertanyaannya dari Alfa Fageo. Apa produk terbaik yang pernah dipakai dan bendanya tuh apa? Gadget paling berkesan tuh ya mungkin kemarin teman-teman abis nonton, atau kalau kalian belum nonton video robot vacuum yang gue bahas itu. Robot vacuum sih secara umum itu adalah gadget yang menurut gue bener-bener berkesan guys di gue. Karena waktu itu gue sempat tinggal di kos, gue akhirnya pindah ke apartemen, dan
Problem pertama buat gua, mungkin buat cowok pada umumnya adalah bersih-bersih. Tapi gue tahu juga ada beberapa cowok yang bersih-bersih sih. Gua salah satu yang males guys. Gua nyapu ngepel itu butuh niat yang sangat tinggi banget. Jadi ketika gua discover satu gadget yang namanya robot vacuum, itu gue bener-bener ngerasa, wah gila luar biasa. Ini gadget ini luar biasa. Dan akhirnya kemarin gue berkesempatan nyobain yang robot vacuum yang harganya hampir 10 juta. Dan itu gila, udah canggih banget sekarang, udah bisa 2 lantai lah mappingnya. Jadi bener-bener perkembangannya tuh kayak sesuai juga sama kehidupan gue. Makanya berkesan banget nyobain robot vacuum. Waktu itu Roborock, kemarin gue udah cobain Ecovacs. Itu 2 yang terbaik lah menurut gue. Oke, jadi cobain kalau kalian belum. Oke, itu yang berkesan sih. Sisanya apa ya? Laptop mungkin berkesan. Laptop MacBook. Gue pakai laptop itu 5 tahun. Tahun 2015 gue baru ganti. Terus kemarin tahun 2019 gue baru ganti lagi. Jadi laptop MacBook itu bener-bener awet dan uang yang kalian keluarin itu bener-bener istilahnya walaupun gede di awal tapi long termnya kalau kalian memang menggunakan itu untuk productivity, menghasilkan duit lagi ya itu akan kembali sendiri sih duitnya. Nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada virus, nggak pernah ada ya gitu-gitulah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Agi Setiawan. If you had to choose 5 gadgets for your life, what would it be? Wow, good question Agi. Gue waktu baca ini pertanyaan gila langsung ting gitu kan. Pertama, smartphone. Kedua, laptop. Ketiga, antara tablet atau kamera. Kamera dulu deh. Kamera. Keempat itu adalah power bank. Kelima, robot vacuum. Jadi ya itu sih mungkin ya. Cuma gue nggak bisa mikir yang bener. Tapi kurang lebih 5 gadget yang mungkin gue paling sering pakai tiap hari ya itu sih ya. Jadi kalau disuruh pilih 5, ya itu akan jadi pilihan gue. Oke, lanjut. Thank you Agi. Dari Sony lanjut. Pernah ngalamin nggak sih gadget yang mau di-review atau dicoba? Nggak banget lah dan bakal di-review. Jujur aja pernah guys. Beberapa kali sih sebenarnya. Lebih tepatnya pertama kali itu gue nggak jadi review sebuah HP karena HP-nya jatuh terus pecah. Bukan HP-nya jelek, tapi emang waktu itu HP-nya jatuh terus pecah. Dan ada juga gue beberapa kali review, akhirnya nggak jadi karena menurut gue nggak worth it dan gue nggak mungkin merekomendasikan barang yang jelek di review gue. Tapi sebenarnya gue salah guys, gue rasa review yang jelek pun juga sebenarnya sebuah review. Jadi akhirnya gue mulai sharing-sharing juga apa adanya. Kayak kemarin gue sempat share tentang Telkomsel Orbit yang waktu gue tes unboxing di sini itu ternyata jelek, tapi pas gue pakai di tempat lain itu ternyata lumayan guys. Dan banyak juga orang yang walaupun reviewnya awal-awalnya negatif guys, tapi tetap decide untuk nyobain dan mereka happy sama hasil yang mereka dapatkan. Kayak gue bilang di video itu, kalau jaringan Telkomsel kalian bagus, pasti Orbit ini juga bagus. Sedangkan gue di sini karena gue di apartemen, ruangannya agak levelnya tinggi, lantainya, jadi sinyalnya agak kurang kali. Makanya ya balik lagi sih, harus jujur aja. Oke? Thank you Sony. Lanjut, Muhammad Hanif Kezia. Kalau Kak Malvin dulu nggak bikin channel ini, kemungkinan besar akan jadi apa? Jadi pedagang. Jadi jualan pempek. Ya nggak tahu sih. Jujur gue nggak tahu guys. Kalau gue nggak bikin YouTube channel ini, gue nggak jadi apa. Mungkin gue akan tetap membuat video tapi nggak tahu di mana. Ya gitu sih. Oke, thank you. Pertanyaannya sangat meaningful. Gue jadi mensyukurin apa yang gue kerjakan sekarang. Lanjut dari Dava Ramadan. Pengalaman apa yang Bang Malvin dapatkan ketika menjadi YouTuber gadget? Pengalamannya mungkin lebih ke nggak semua gadget itu berguna bagi kita guys. Jadi pilihlah yang bermanfaat buat kalian. Jadi kalau kalian beli barang, beli gadget, itu belilah dengan tujuan yang jelas, punya intention. Oke, jangan asal beli. Lanjut, dari Jason Dharmawijaya. Barang bekas review dikemanain Bang? Beberapa dipakai, beberapa dikasih ke keluarga, beberapa gua jual di Tokopedia dan Shopee. Nanti cek aja tokonya, nanti gua taruh tokonya di bawah. Biasa sih ya di antara dua itulah. Biasa HP rata-rata kalau beli gue cepet-cepet jual karena takut nilainya turun guys. Tapi rata-rata gue jual HP-nya juga murah karena pengen biar muternya cepet aja. Oke, biasa yang kecil-kecil nanti gue akan kumpulin terus gue akan giveaway. Biasanya gitu nanti. Atau di-charityin. Lanjut. Nah, ini pertanyaan menarik. Ada 2 pertanyaan mengenai masa depan Besinotek nih ya. Kapan bikin podcast? Dan
Kapan buka lowongan editor dan desainer? Soon, guys, soon. Ini kita bakal pindah studio lagi. Kok gue pamer banget ya mau pindah ya? Nah, gue seneng aja karena akhirnya kita bisa mendapatkan tempat yang lebih gede dan bisa menampung lebih banyak orang mungkin ya. Bisa menampung teman-teman yang pengen berkarya di Basing.Tech. Nanti akan gue siapkan mungkin email dan tempat menampung lowongan pekerjaannya. Oke, lanjut. Nah, dari Windy Hobby. Apakah masih ada peluang buat bikin channel teknologi? Atau ya tech channel? Soalnya saya lihat views-nya sedikit, paling cuma 1 atau 2 yang views-nya bagus. Oke, so here are the statements buat kalian yang pengen memulai. Mulai aja dulu. Asik slogan dari mana itu ya? Ya intinya sih gue juga guys, kalau gue mungkin kasih kalian lihat, ini gue punya statistik pas gue awal upload video. Yang nonton ya ada, karena ini udah sekitar berapa? 4 tahun lebih ya, 4 tahun setengah mungkin gue bikin YouTube channel Basing.Tech ini, dan awal-awal juga yang nonton nggak komen guys. Ya video gue tuh yang komen 1, 2, 3 tuh udah banyak banget. Jadi ya balik lagi sih, kalau kalian memang pengen serius, pengen punya YouTube channel, ya just do it. Gila, gue tadi slogan-slogan dulu loh ya. Habis dari e-commerce sekarang ke merek olahraga. Jadi ya intinya mulai aja dulu, coba 1 minggu komitmen 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Nggak gampang guys. Gue dulu waktu awal mulai begadang, bangun jam 5 pagi buat ngedit, syuting sampai jam 3 pagi, itu biasa. Tapi ya semakin kesini, semakin dewasa, kita udah semakin terbentuk, flow kerjanya jadi lebih enak juga kerjanya. Jadi ya just do it. Oke? Mulai aja dulu, jangan just do it. Lanjut. Dari Diin. Mau nanya bang, itu musik intro di setiap video biasanya di menit ke-1. Itu judulnya apa atau bikin sendiri? Oke, ini pertanyaan sudah berjalan sekitar 4 tahun. Gua mohon maaf banget, gua bukan nggak menjawab sih ya. Gua sendiri jujur guys. Gua waktu awal-awal mulai YouTube channel Basing.Tech ini, gua nyari-nyari lagu kan. Lagu yang copyright free. Waktu itu gue lupa dari mana gue dapat, mungkin dari SoundCloud. Karena itu waktu itu adalah memang ada satu segmen di mana itu copyright free. Jadi gue download. Dan ketika gue download, ini adalah salah satu lagu yang gue suka banget guys. Gue suka banget, tapi file name-nya itu bukan judul lagunya guys. Jadi file name-nya itu kalau zaman gue dulu waktu awal gue sekolah musik production adalah kayak stereo out. Artinya kayak kalian abis save dari Photoshop tuh biasa kan ada save 1, save 2, revisi 1, revisi 2. Nah, ini judulnya cuma stereo out, alias mereka cuma ekspor nih, hasil ekspornya nggak pakai judul lagunya. Dan waktu gue dengerin lagunya enak banget, gue rasa itu cocok banget sama Basing.Tech, sama logonya juga. Dan ya sampai sekarang gue nggak tahu judulnya apa guys. Jadi intinya kalau kalian pengen sama lagu ini nih. Nah, itu nanti kalian bisa cek aja di bawah, gue taruh linknya di Dropbox atau di Google Drive gitu deh. Kalau kalian pengen download dan pengen pakai lagu ini buat YouTube channel kalian atau pengen buat video kalian. Oke, lanjut nomor 12. Nah, ini pertanyaan yang sangat seru. Bang, tolong deskripsikan YouTuber tech berikut dengan 1 kata. Mana? Ya, pokoknya di sini. Oke, langsung aja ya. Nomor 1, Sobat HP. Adalah guru. Nomor 2, Gadget In. Unik. One of a kind sih kalau gue bisa bilang Inggrisnya, tapi itu nggak 1 kata, jadi unik aja ya. Ibro Kumar, narsis. Jagat Review, dosen, oke. Wisnu Kumoro, lawak. Pizza Gadget, cool. Bang Review, humble. Dan yang lainnya. Dan lainnya banyak banget. Tapi ya itu sih, 1-7. Ya, mantap, seru. Thank you pertanyaannya. Dari Alfie Mall. Thank you Alfi. Nomor berikutnya, pertanyaan dari Ini Wibowo. Selama pandemik, AdSense turun apa naik? Wah, ini pertanyaannya yang sangat-sangat menarik nih ya. Jujur ya, kalau gue bisa ngomong ya, AdSense-nya turun naik. Jadi selama 6 bulan ya kita jalan ya, kayak turun, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi grafiknya seperti itu guys. Gue juga nggak ngerti kenapa, mungkin karena salah satu faktornya iklan. Itu tuh di zaman pandemi gini kan dia tuh sistem belinya adalah sistem kayak kalian apa sih kalau di eBay gitu, lelang ya, ya ngebid. Jadi kalau semakin banyak yang ngebid, nilai iklannya semakin tinggi, AdSense semakin tinggi. Kalau nggak ada yang ngebid atau sedikit yang ngebid, ya semakin rendah nilainya.
Nah, itu yang bikin nilai iklan atau AdSense rate-nya itu naik turun. Dan for you guys yang pengen jadi YouTuber, AdSense itu sebuah hal yang sulit guys. Jadi make sure kalian bener-bener seriusin konten kalian. Otherwise jangan mikirin AdSense lah. Mikirin tentang kalian bisa nyalurin hobi aja ke YouTube. Oke? Thank you pertanyaannya, ini Wibowo. Nomor selanjutnya dari 13_Erwin. Pendapat lu tentang 5G pas masuk Indonesia? Gua sih suka. Karena kalau udah ada 5G, koneksi pasti lebih cepat. Karena gue sekarang dengan gue menjalankan smart home, mungkin teman-teman semua tahu gue suka banget sama namanya smart home. Dan dengan teknologi yang ada sekarang, itu tuh terasa delay yang masih lumayan mengganggu lah istilahnya gitu. Karena kalian ya masih ada delaynya intinya guys. Kalau udah ada 5G mungkin itu delaynya akan dipotong seminimal mungkin karena semua koneksi akan lebih streamline, lebih cepat, lebih lancar. Video bisa 4K, streaming nanti juga bisa kayak pakai Stadia atau pakai Xbox yang udah online, bisa langsung kayak gaming, nggak perlu pakai konsol lagi. Jadi hopefully soon. Dan masih ada hubungan sama smart home, pertanyaan dari Deus Alf, yang bikin ribet saat memasang smart home itu apa? Sebenarnya yang nggak ada yang bikin ribet sih. Kalau kalian udah pernah masang satu buah device smart home, itu cara kerjanya semua device smart home itu sama. Kalian tinggal reset, konekin ke wifi dari aplikasi dan selesai. Kalian bisa langsung main dari aplikasinya. Yang ribet adalah ketika kalian mau mengganti wifi kalian. Jadi kalau kalian mau ganti wifi password atau kalian mau ganti wifi namanya, kalian mesti reconnect semua smart home device kalian di rumah. Itu yang susah. Jadi ya itu aja sih yang ribet sih. Jadi buat kalian yang nanti mungkin pengen setup rumah dengan smart home, wifi-nya bikinlah sepaten mungkin. Istilahnya kalian nggak perlu ganti-ganti nama, nggak perlu ganti-ganti password lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, dari Faithy Walker. Worth it nggak sih bang untuk beli gimbal untuk handphone? Menurut gue sih worth it aja sih, selama kalian bisa menggunakan alat tersebut untuk produktif. Kayak gue bilang tadi, kalau kalian pengen beli sesuatu, belilah dengan tujuan yang jelas. Dan gimbal sendiri gue rasa bakalan oke banget buat kalian pengen membuat sesuatu atau berkarya gitu ya. Gue lagi lihat nih guys, ada 2 buah gimbal yang lagi gue pantengin. Kemarin gue baru beli yang Zhiyun Smooth X ya. Yang Smooth X itu gimbal 2 axis, gue kurang rekomendasikan guys. Itu cuma menang di bentuknya doang, tapi waktu gue pakai dia cuma ada 2 axis, jadi kurang balance, kurang gambarnya kurang oke menurut gue. Kalau kalian pengen beli, make sure beli yang 3 axis. Jadi untuk yang smartphone, gue kemarin ketemu namanya adalah Feiyu Fimbel 2S. Ya, kalau nggak salah Feiyu Fimbel 2S itu oke untuk smartphone. Atau kalau kalian ada budget lebih, bisa buat kamera yang kecil, kamera mirrorless, APS-C, sama kamera pocket kayak Sony ZV-1. Plus juga bisa buat smartphone, ada namanya adalah Zhiyun Crane M2. Yang ini, jadi udah ada 2 ini, Fimbel sama Zhiyun. Itu yang gua rekomendasikan, karena ada beberapa kayaknya lebih mahal, kayak DJI Osmo Mobile tuh lebih mahal, tapi kualitasnya ya 3 axis juga sih. So, itu tadi guys untuk gimbal. Dan terakhir, pertanyaan yang sangat menarik nih guys. Dari Carl Lahbin Gibran. Namanya susah. Lebih pilih Xiaomi apa Realme? Oke, itu tadi guys untuk Q&A Basindotech. Thank you so much guys yang udah ngirimin pertanyaan juga, dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton sampai sini. Semoga Q&A-nya seru dan membantu menjawab dari pertanyaan kalian. Buat kalian yang pengen berkarya, bikin aja videonya ya guys, mulai aja dulu. Dan yes, kalau kalian ada pertanyaan lagi, coba ditulis aja di bawah. Semoga kalau pertanyaannya oke, gue akan mencoba menjawab aja langsung di sana. Gue bakal hangout di kolom comment section, jadi make sure like videonya, subscribe juga ke Basindotech YouTube channel. Dan nama gue Malvin. Stay home, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.